Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita minggu ini, minggu ke-11. Artinya kan nanti masih ada sisa setelah ini 3 pertemuan lagi. Sampai minggu 14, nanti minggu ke-15 kalian mulai UAS kan. Seperti itu. Bentar ya. Cuman UASnya saya masih belum tahu ya seperti apa. Nanti diinfokan lagi. UASnya pasti take home, Pak ya? Iya, pasti take home. Nggak mungkin. Enaknya gitu kan, artinya kalian bisa pakai semua resource yang kalian punya gitu. Mudah-mudahan resource yang saya kasih ke kalian itu cukup membantu sih. Jadi selain dari slide, kalian bisa lihat dari PDF yang saya kasih. Jadi PDF itu seperti rangkuman aja sih buat kalian sebenarnya. Gitu. Nah, bentar. Bentar ya, FGZ QOMD UHD join meeting. Oke. Oke. Bentar. Saya coba mastiin apa yang saya display selalu kelihatan ya. Oke. Nah, kita mulai aja perkuliahan kita minggu ini. Jadi, minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai beberapa karakteristik bahan kan. Beberapa karakteristik bahan itu yang minggu lalu kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah bahan konduktif, karakteristik konduktif, yang dimana dia adalah simbolnya adalah sigma. Oke. Nah, oke. Konduktif di mana bahannya ada di mana karakteristiknya itu kita sebut sebagai sigma atau konduktivitas. Nah, karakteristik yang kedua ini adalah kita sebut sebagai karakteristik dielektrik, di mana dia dipengaruhi oleh yang namanya sebagai polarisasi. Dia dipengaruhi oleh polarisasi si atomnya, dengan karakteristik yang kita punya itu dia kita sebut sebagai epsilon R atau permitivitas relatif. Lalu karakteristik yang ketiga yang kita punya minggu kemarin kita sebut sebagai karakteristik apakah material itu magnetik atau tidak. Dia dipengaruhi oleh yang namanya magnetisasi. Karakteristik material yang mempengaruhi nilai magnetik atau tidak kita sebut sebagai μR atau permeabilitas relatif. Nah, tadi konduktivitas itu dia adalah seberapa banyak elektron bebas sehingga seberapa arus listrik yang bisa dihasilkan apabila si material terpapar oleh medan listrik. Sedangkan permitivitas relatif itu kan adalah seberapa besar efek polarisasi yang terjadi ya. Istilahnya seberapa besar ya efek polarisasi yang terjadi apabila si material terpapar oleh medan listrik. Atau istilahnya reaksi apa yang ditimbulkan pada saat si material terpapar oleh medan listrik seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini permeabilitas ini lebih ke arah medan magnet. Jadi seperti apa reaksi yang diberikan oleh si material pada saat dia terpapar oleh yang kita sebut sebagai
medan magnet seperti itu. Nah, dengan ketiga karakteristik ini, di mana mereka memiliki masing-masing komponen arus sendiri kan. Komponen arusnya sendiri ini untuk konduktif ini kan kita sebut pada pertemuan minggu lalu adalah nilainya adalah JC. Di mana JC itu dia adalah sama dengan sigma dikalikan dengan medan listriknya kan. Nah, untuk komponen di elektrik ini dia memiliki komponen arus yang kita sebut sebagai JP. Di mana JP ini dia adalah sama dengan dP per dt. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk komponen ketiga ini kita sebut sebagai JM. Di mana JM itu nilainya dia adalah sama dengan curl dari si magnetisasi ya, seperti itu ya. Oke, ini masih review minggu lalu, jadi saya hapus. Nah, dengan begitu akan ada perubahan persamaan Maxwell. Kita kembali lagi ke persamaan Maxwell, di mana ini adalah basic dari si gelombang, persamaan Maxwell. Nah, sebenarnya saya mau membahas dari persamaan Maxwell yang pertama GML garis Gauss medan listrik dan Gauss medan magnet. Cuman mungkin sekarang saya lebih fokus ke persamaan Maxwell yang ketiga dan keempat, yaitu hukum Faraday dan hukum Ampere. Nah, di mana hukum Faraday menyebutkan bahwa electromagnetic force atau curl dari medan listrik nilainya adalah sama dengan min D per dt dikalikan dengan B kan? Benar nggak? Min D per dt dikalikan dengan B. Nah, di sini kita dapatkan nilai curl dari E ini kan adalah sama dengan, di mana pada minggu lalu kita dapatkan B itu nilainya dia adalah sama dengan mu R dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan H kan, seperti itu kan. Nah, sehingga bisa kita dapatkan hukum Faraday yang baru nilainya adalah seperti ini. Curl dikalikan dengan E adalah sama dengan min D per dt dikalikan mu R dikalikan mu 0 dikalikan H. Nah, ini kan kalau kita lihat dia agak mirip dengan hukum Faraday yang pada saat kita bahas sebelum UTS kan. Di mana nilainya dia adalah sama dengan curl dari E adalah sama dengan min D per dt dikalikan mu 0 dikalikan H. Atau ini adalah kita sebut ini adalah hukum Faraday untuk gelombang yang merambat di udara, di mana dia variabelnya adalah mu 0. Nah, sedangkan hukum Faraday yang pertama ini adalah hukum Faraday untuk gelombang yang merambat di material. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaannya nggak begitu besar gitu. Artinya, apabila kita merubah material yang kita observasi dari material udara ke material tertentu, misalkan kayu atau besi, cukup kita mengganti nilai mu 0 dengan si nilai mu 0 dikalikan mu R. Seperti itu. Jadi, apabila si medan listrik kita ubah dia merambat dari udara menjadi merambat di material tertentu, kita cukup mengganti si komponen mu-nya aja dari mu 0 menjadi mu 0 dikalikan mu R. Ini adalah material. Nah, seperti itu. Sementara saya tulis dulu di sini biar nanti bisa kita hapus. Nah, sementara untuk hukum Ampere, di mana hukum Ampere kita punya adalah curl dari
B per mu adalah sama dengan J0 ditambahkan dengan D per dt dikalikan dengan epsilon T per, ini epsilon 0 ya, epsilon 0 per dt, seperti itu. D kalikan epsilon 0 E per dt, seperti itu. Dimana minggu lalu komponen J0 ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Dimana pertama ini adalah J0, yang kedua adalah JP, yang ketiga adalah JM, dan jangan lupa karena dia memiliki sifat konduktivitas juga, kita tambahkan juga di sini dengan JC. Seperti itu. Jadi J ini sebenarnya dia bisa dibagi menjadi 4 komponen rapat arus. Yang pertama adalah J0 yang dihasilkan oleh si sumber. Ibaratnya ini kan antena, misalkan antena, gelombang elektromagnetik itu kan dia dihasilkan oleh antena, seperti itu kan. Nah, antena ini kan dia memiliki catuan kan. Gambar antena gimana ya? Gambar antena misalkan seperti ini. Nah, antena ini kan dia memiliki yang kita sebut sebagai catuan gitu. Nah, catuan ini kita sebut sebagai J0. J0 ini adalah si sumber. Artinya adalah si gelombang elektromagnetik itu kan dia dihasilkan oleh suatu kawat yang berarus kan. Nah, arus yang dihasilkan oleh kawat yang menghasilkan gelombang elektromagnetik itu kita sebut sebagai J0, seperti itu. Nah, begitu si gelombang elektromagnetik keluar dari kawat atau keluar dari antena, artinya kan dia merambat di medium tertentu. Misalkan antena itu kita taruh di dalam air, artinya kan dia merambat di dalam air laut kan. Misalkan antena itu kita masukkan di dalam air laut gitu. Misalkan kapal selam gitu. Kapal selam ingin berkomunikasi dengan orang di daratan. Artinya kan antena itu ada di dalam air. Nah, artinya kan si gelombang itu akan merambat di dalam air laut kan, seperti itu. Atau misalkan pada saat si gelombang itu dia merambat di besi, misalkan seperti itu. Nah, artinya apa? Begitu si gelombang ini keluar dari artinya pada saat si gelombang ini keluar dari antenanya, artinya dia tidak ada lagi komponen yang kita sebut sebagai rapat arus. Cuma itu nanti saya bahas belakangan. Jadi sementara ini teorinya untuk J0 ini dia adalah sumber, lalu JP ini adalah rapat arus polarisasi yang sudah kita bahas minggu lalu. Yang tadi nilainya adalah sama dengan dP per dt. Lalu JM ini dia kita sebut sebagai rapat arus magnetisasi. Dan ini kita sebut sebagai rapat arus JC, kita sebut sebagai rapat arus konduktivitas yang dihasilkan dari sigma dikalikan dengan E. Dan juga jangan lupa kita tambahkan di sini dia nilainya adalah d epsilon 0 E per dt. Seperti itu ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan, minggu lalu sudah sempat kita singgung, untuk JM ini kan dia adalah nilainya curl dari M ya. Terus kita pindahkan ruas ke sini kan. Minggu lalu kan seperti ini. Nah, udah saya tulis lagi deh. Saya tulis ulang, dimana dia nilainya di sini adalah dP per dt. Lalu di sini dia nilainya adalah curl dikalikan M. Di sini nilainya adalah D epsilon 0 E per dt. Seperti itu. Nah, minggu lalu sudah kita bahas juga di mana nilai curl per B per mu 0-nya ini adalah nilai curl dari B per mu 0 ini kita pindah ruaskan rapat arus polarisasinya ke sebelah sini sehingga nilainya menjadi seperti ini. Lalu ditambah dengan J0 ditambah dengan D epsilon 0E plus P per dt. Seperti itu. Minggu lalu seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan nilainya dia di sini adalah curl dari H, atau H itu nilainya adalah sama dengan B per mu 0 dikalikan mu R, atau saya tuliskan di sini dia nilainya. Nilai ini B per mu 0 dikurangi M ini adalah sama dengan B per mu 0 dikalikan mu R, seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan dia nilainya adalah
sorry di sini ketinggalan komponen JC-nya. J0 ditambah JC, JC itu dia adalah sama dengan sigma dikalikan dengan E ditambah dengan, nah, D epsilon 0 E plus P per DT ini minggu lalu sudah kita bahas, nilainya adalah sama dengan D epsilon 0 epsilon R dikalikan P per DT. Seperti itu. Jadi sama seperti medan magnet, medan listrik juga ternyata kita cukup mengganti si epsilon nilai epsilon 0 dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai curl-nya di sini dia adalah sama dengan mu0 dikalikan mu R adalah sama dengan J0 ditambah oh ini oh ini bukan P ya, ini E ya. J0 ditambah D DE dikalikan dengan, ya sementara seperti inilah, sementara seperti ini dulu. Saya hapus dulu ya. Enggak terlalu tebal. Saya tulis ulang di sini. Nilainya adalah curl dari B per mu 0 dikalikan mu R. Dia adalah sama dengan J0 ditambahkan dengan sigma dikalikan E ditambah dengan D epsilon 0 epsilon R dikalikan dengan E per DT. Seperti itu. Nah, ini kita telaah dulu satu-satu. Yang pertama adalah komponen yang ini, D epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan E per DT, di mana misalkan kita asumsi E itu adalah sama dengan E0 dikalikan dengan E pangkat J omega T min beta Z, seperti ini ya. Untuk gelombang yang merambat ke arah Z positif ini kan dia nilainya adalah E0 dikalikan E pangkat J omega T min beta Z. Sehingga bisa kita dapatkan turunan dari DE ini adalah sama dengan omega, J omega dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan E pangkat J omega T min beta Z. Seperti itu. Benar nggak? Sehingga bisa kita dapat, DE per DT-nya. Sehingga bisa kita dapatkan nilai ini, nilai D epsilon 0 ER E per DT ini adalah sama dengan J omega dikalikan dengan E dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R, seperti itu. Jadi nilai ini bisa kita turunkan menjadi seperti ini. Artinya kan E ini kita E0 kali E pangkat J omega T min beta Z kita balikin lagi ke dalam bentuk E. Sehingga hasil turunan dari ini adalah sama dengan seperti ini. J omega dikalikan E dikalikan E0 epsilon 0 dikalikan epsilon R. Sehingga bisa kita dapatkan nilai curl-nya ini adalah sama dengan J0 ditambah sigma dikalikan E ditambah J omega E dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R. Seperti itu. Oke? Nah, seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan hasil dari bentuk terakhir dari persamaan ampere bentuk hukum Faraday, bisa kita dapatkan dia adalah sama dengan J0 ditambah dengan E dikalikan sigma ditambah J omega kali epsilon 0 kali epsilon R. Seperti itu. Nah, sementara hukum ampernya itu adalah seperti ini. Saya hapus lagi atasnya. Nah, sehingga tadi nilai hapus. Wah, gimana kalau udah hapus? Mu 0 dikalikan mu R dia adalah sama dengan J0 ditambah, saya lupa rumusnya. Tadi adalah E dikalikan
sigma ditambah J omega epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan ini. Seperti itu ya. Nah, hukum Ampere adalah seperti ini. Atau bisa kita keluarkan nilai J omeganya, maka akan berbentuk menjadi seperti ini. Adalah sama dengan J0 ditambah E dikalikan J omega. Kita keluarkan J omeganya, maka bisa kita dapatkan nilainya dia adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R minus J omega. Seperti itu. Jadi kita keluarkan bentuk J omeganya, sehingga ini bisa kita bagi menjadi kita bagi menjadi J omega, sehingga tinggal epsilon 0 epsilon R-nya aja. Sedangkan untuk sigmanya, apabila kita bagi dengan J omega, maka kan kalau real dibagi dengan imajiner, maka dia akan menghasilkan imajiner kan. Dimana imajiner itu nilainya adalah sama dengan minus. Karena akar minus itu adalah kan sama dengan J. Seperti itu. Artinya kalau kita 1 dibagi dengan J, maka nilainya adalah sama dengan min J. Seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah seperti ini. Nah, fungsi ini, bentar. Apabila kita bandingkan dengan karakteristik material gelombang di udara, di mana gelombang itu nilainya adalah sama dengan hukum Ampere di udara ini kan nilainya dia adalah sama dengan J0 dikalikan J omega E ya, seperti itu ya. J omega dikalikan epsilon 0 dikalikan E, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat, apabila pada saat magnet, kalau kita bicara mengenai medan magnet, di mana komponen yang berpengaruh itu adalah permeabilitas atau mu 0, apabila kita ubah komponen dari udara ke material, artinya kita tinggal ubah permeabilitas di udara menjadi atau mu 0 menjadi mu 0 dikalikan dengan mu R, seperti itu. Nah, berbeda dengan permitivitas, ini kan permitivitas di udara nih. Ini kan hukum Ampere di udara. Hukum Ampere di udara. Sedangkan yang ini adalah hukum Ampere di material kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah E dikalikan J omega, dan ini adalah E dikalikan J omega. Nah, nilai epsilon 0 ini ternyata dia disubstitusikan dengan yang kita sebut di sini adalah harus kita substitusikan menjadi epsilon 0 dikalikan epsilon R minus sigma per J omega, seperti itu. Nah, ternyata uraian untuk permitivitas itu apabila kita ubah medannya dari di udara menjadi di karakteristik material, dia menjadi lebih kompleks. Di mana nilai epsilon 0-nya ini adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R minus J omega, seperti itu. Sementara saya tulis di sini ya. Sementara saya tulis di sini, nilai mu 0 ini adalah nilai mu 0 di udara. Karena di sini saya sebut gimana ya? Nilai mu 0 ini bisa kita ganti menjadi mu 0 dikalikan mu R. Sedangkan nilai epsilon 0 ini harus kita ganti menjadi epsilon 0 dikalikan epsilon R minus sigma per J omega, seperti itu ya. Nah, sehingga hukum kedua ini bisa kita hapus. Nah, dari sini kan bisa kita lihat, apabila gelombang merambat di udara, maka nilai permitivitas dan permeabilitasnya yang kita gunakan di ini adalah mu 0 dan epsilon 0, seperti itu. Nah, sedangkan apabila dia merambat di karakteristik material, nilai permitivitas dan permeabilitasnya kita substitusikan menjadi seperti ini. Di mana mu 0 ini adalah tinggal kita ganti dengan mu 0 dikalikan mu R. Nah, sedangkan untuk epsilon 0 ini
juga dipengaruhi oleh yang kita sebut sebagai sigma atau epsilon 0 dikalikan epsilon r minus sigma per j omega. Ini adalah karakteristik di material. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kenapa saya jauh banget ya ke sini? Oke. Nah, sementara kita lupain ini karena ada yang kelewat. Tadi kan untuk material ini kan untuk karakteristik material ini kan dia dipengaruhi oleh 3 karakter, yaitu sigma, epsilon, dan mu kan. Sehingga apabila kita ubah tadi material di udara, gelombang yang merambat di udara dengan gelombang yang merambat di material, nilai mu 0 ini kita substitusikan menjadi ini, mu 0 dikalikan mu r, sedangkan epsilon 0 ini kita substitusikan menjadi epsilon 0, epsilon r, minus sigma per j omega. Sehingga ketiga karakteristik ini berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi apabila gelombang merambat di udara dengan gelombang yang merambat di karakteristik material. Di mana si sigma dan mu dan epsilon ini dia berpengaruh pada nilai epsilonnya, dan mu ini dia hanya berpengaruh pada komponen si mu-nya, yaitu ini, mu ini dan epsilon ini, seperti itu. Nah, sebelum kalian mengenal lebih lanjut mengenai ini, sebenarnya harusnya saya jelasin yang ini dulu. Nah, jadi karakteristik material ini kan ada 3. Nah, sebenarnya setiap bahan itu memiliki karakteristik 3 ini masing-masing. Jadi bukan berarti kalau dia adalah suatu konduktor, dia hanya memiliki karakteristik sigma aja, seperti itu. Tetapi tidak memiliki karakteristik ini. Bukan seperti itu. Artinya, suatu bahan, dia memiliki ketiga karakteristik ini masing-masing. Ibaratnya seperti itu. Hanya saja, nilainya ini bisa berbeda-beda. Nilainya ini, ketiga material ini bisa berbeda-beda. Seperti itu. Dia jadi tergantung si karakteristik material itu sendiri. Nah, sebagai contoh, kelihatan ya ini ya? Ini kelihatan ya? Nah, sebagai contoh di ruang udara. Jadi sudah saya klasifikasikan dalam bentuk tabel. Bisa kalian lihat di sini, di tabel ini. Nah, sebagai contoh, ya? Kelihatan tabelnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, jadi seperti ini. Contohnya di ruang udara. Di ruang udara itu ternyata dia hanya dipengaruhi oleh epsilon 0, mu 0, dan konduktivitasnya dia bernilai 0. Contohnya seperti itu. Jadi setiap material itu dia memiliki komponen permitivitas, permeabilitas, dan konduktivitas itu masing-masing. Seperti itu. Nah, contohnya gini. Di elektrik sempurna. Nah, ini ada di soal quiz. Di soal quiz ini, di elektrik sempurna ini, dia nilai konduktivitasnya itu adalah sama dengan 0. Artinya dia adalah perfect isolator, istilahnya seperti itu. Artinya dia tidak memiliki elektron yang bebas, sehingga tidak ada arus konduktivitas yang dihasilkan. Dengan arti nilai konduktivitasnya ini itu adalah sama dengan 0. Tetapi dia memiliki komponen epsilon R dan komponen mu R mereka sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, untuk di elektrik yang baik, dia tidak seperti di elektrik sempurna, dia masih memiliki elektron bebas, sehingga dia memiliki nilai konduktivitas. Tapi biasanya nilai konduktivitasnya itu sangat kecil, seperti itu. Kalau di elektrik ini kan dia sifatnya lebih ke arah isolator ya. Artinya dia tidak menghantarkan listrik kan, seperti itu kan. Oleh karena itu nilai konduktivitasnya ini adalah sangat kecil, sangat kecil. Tetapi dia memiliki karakteristik mu R dan epsilon R itu sendiri. Untuk konduktor sempurna itu artinya nilai konduktivitasnya dia sangat tak terhingga. Karena artinya dia memiliki elektron yang sangat banyak, elektron bebas yang sangat banyak, sehingga dia konduktivitasnya ini tak terhingga. Tetapi dia juga memiliki komponen mu R dan komponen epsilon R sendiri. Begitu juga dengan konduktor baik, dia sama seperti konduktor sempurna, hanya saja nilai konduktivitasnya itu dia sangat tinggi. Dia juga memiliki komponen epsilon R dan mu R yang masing-masing seperti itu. Nah, untuk bahan magnetik
Untuk bahan yang bersifat magnetis, dia memiliki komponen epsilon R dan konduktivitas sendiri-sendiri. Hanya saja karena dia bersifat magnetis, maka nilai mu R-nya ini adalah sangat tinggi sekali. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kan acuan apabila si bahan itu bersifat konduktor atau tidak itu kan menjadi sangat rancu ya. Karena dia memiliki ketiga komponen ini masing-masing kan. Komponen epsilon R dia punya sendiri, komponen mu R dia punya sendiri, komponen konduktivitas dia punya karakteristik sendiri di setiap material seperti itu. Sehingga perlu kita klasifikasikan si komponen itu apakah dia bersifat konduktor atau tidak. Nah, untuk mengklasifikasikan si konduktor itu bersifat konduktor atau tidak, kita gunakan yang namanya ini, loss tangent. Di mana nilai loss tangent itu dia adalah sama dengan JC per JD. JC per JD. Saya balikin lagi ke sini. Jadi loss tangent itu digunakan adalah untuk mengklasifikasikan suatu material apakah dia bersifat konduktor atau tidak. Nah, loss tangent itu kita dapatkan dari nilai mutlak dari JC dibagi dengan nilai mutlak dari JD. Seperti itu. Nah, di mana JC itu kan kita dapatkan dia adalah sigma dikalikan E. Sedangkan JD itu kita dapatkan tadi adalah sama dengan JD itu kan dia adalah sama dengan D per DT dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan E kan tadi kan. JD ini dia adalah arus displacement, arus pergeserannya. Arus pergeserannya itu dia adalah komponen D per DT dikalikan E-nya itu tadi. Seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan D per DT dikalikan epsilon 0 epsilon R ini kan, di mana E adalah sama dengan E0 dikalikan E pangkat J omega T min beta Z. Maka bisa kita dapatkan D per DT-nya ini adalah sama dengan J omega dikalikan E kan. Seperti itu. Atau J omega dikalikan ini, E0 kali E pangkat J omega T min beta Z. Sehingga bisa kita dapatkan nilai D per DT ini adalah sama dengan sigma E per J omega E. Dimana ini adalah nilai mutlaknya, sehingga karena dia dimutlak, J-nya bisa kita hilangkan. Sehingga bisa kita dapatkan nilai loss tangent ini dia adalah sama dengan sigma per omega. Seperti itu. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Epsilon 0, epsilon R. Epsilon 0 dikalikan epsilon R. Karena ini kan ada turunan ini. Epsilon 0 dikalikan epsilon R. Seperti itu. Atau nilai loss tangentnya itu dia adalah sama dengan tadi sigma dibagi dengan omega dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R. Nah, komponen loss tangent ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci mungkin di minggu depan. Tapi intinya seperti ini, loss tangent ini adalah, jadi kan kalau kita bicara mengenai suatu medan listrik atau medan magnet yang merambat di komponen material tertentu yang bukan di udara, nah elektron itu kan dia mengalir. Jadi ada si atom itu yang mengalami efek polarisasi dan juga ada elektron bebas yang menghasilkan arus induksi kan. Nah, sehingga akan menghasilkan yang kita sebut sebagai panas. Seperti itu. Jadi gelombang elektromagnetik ini sebagian akan dikonversi menjadi panas pada saat reaksi polarisasi terjadi. Nah, loss tangent ini sebenarnya adalah perbandingan seberapa banyak gelombang elektromagnetik yang dikonversi menjadi panas dan berapa gelombang yang dapat dialiri sepanjang si karakteristik material itu tersebut. Seperti itu. Nah, di mana nilai loss tangent ini dia adalah dipengaruhi oleh konduktivitas. Nah, kalau seperti ini kan bisa kita lihat nih. Komponen yang mempengaruhi loss tangent itu dia adalah yang pertama adalah konduktivitas.
Seperti ini, konduktivitas. Yang kedua adalah ternyata loss tangent itu dia dipengaruhi juga oleh si omega, di mana omega itu dia adalah kita sebut frekuensi sudut, nilainya dia adalah sama dengan 2Vf. Atau dia dipengaruhi oleh frekuensi. Dan yang komponen yang ketiga dia dipengaruhi juga oleh si permitivitas dari si bahan itu sendiri. Permitivitas. Atau bisa saya tuliskan menjadi seperti ini. Sigma per 2Vf dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R ya. Seperti itu ya. Nilai loss tangent adalah seperti itu. Saya munculkan lagi. Nah, nilai loss tangent ini dia adalah seperti ini. Sigma dibagi dengan omega kali epsilon 0 dikalikan epsilon R, di mana omega itu dia adalah sama dengan 2Vf. Atau 2V dikalikan frekuensinya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Artinya, apabila nilai loss tangentnya itu mendekati 1 atau kurang dari 1, maka bahan bersifat dielektrik. Artinya nilai dari arus pergeseran di sini dia lebih besar daripada nilai konduktivitasnya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya nilai konduktor itu kan arus konduktasi yang dihasilkan itu kan akan menjadi sangat kecil. Karena komponen di atasnya ini, pembilangnya ini sangat kecil kan, sehingga kecil dibagi besar, maka nilainya harusnya dia menjadi kurang dari 1 atau sama dengan 1. Artinya bahan bersifat dielektrik atau isolator. Nah, apabila nilai konduktivitasnya ini sangat tinggi, pembilangnya ini lebih tinggi daripada si pembagi ini, artinya dia adalah nilainya pasti lebih dari 1 dong. Atau sangat besar. Nah, artinya si bahan itu bersifat konduktor yang sangat baik. Semakin besar nilainya akan menjadi semakin baik. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh soal. Kita ke contoh soal dulu. Ke contoh soal yang pertama seperti ini. Nah, misalkan kita punya air laut yang memiliki karakteristik konduktivitas nilainya adalah sama dengan 3 S per M. Dan permitivitas relatifnya adalah sama dengan 79 dan mu R-nya adalah sama dengan 1. Identifikasi apakah dengan karakteristik ini si material bersifat konduktor atau dielektrik pada frekuensi 1 kHz dan pada frekuensi 1 GHz. Apabila kita masukkan frekuensi 1 kHz, maka nilai loss tangentnya ini adalah sama dengan di mana sigma per 2 Vf dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R adalah sama dengan 3 dibagi 2 V kali 1 kHz itu kan adalah sama dengan 1000 ya. Atau 10 pangkat 3 kan. 2V dikalikan 10 pangkat 3 dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R di mana epsilon 0-nya ini adalah 1 per 36 V kali 10 pangkat min 9 dan epsilon R-nya ini adalah tadi 79 di soal disebutkan. Sehingga didapatkan nilai loss tangentnya ini adalah sama dengan 6,8 dikali 10 pangkat 5. Atau sekitar 68.000 ya. 68.000. Atau 680.000. Saya kurang tahu. Pokoknya dia nilainya adalah lebih dari 1. Seperti itu. Nilainya adalah sangat tinggi di atas 1. Jauh dari 1. Atau sekitar ya ini 6,8 kali 10 pangkat 5. Artinya pada saat si frekuensinya adalah 1 kHz, air laut ternyata memiliki nilai, air laut ternyata bersifat konduktor. Seperti itu. Pada saat si frekuensi bernilai 1 kHz, air laut itu bersifat konduktor. Karena nilai loss tangentnya ini sangat besar. Seperti itu. Nah, sedangkan pada saat dia frekuensi bernilai 1 GHz, di mana nilai loss tangentnya ini dia adalah sekitar 0,68 atau dia nilainya di bawah 1 kan. Nah, ternyata pada frekuensi tinggi 1 GHz si air laut ternyata bersifat dielektrik atau isolator. Seperti itu. Jadi pada saat dia frekuensi rendah, air laut bersifat konduktor, pada saat frekuensi tinggi dia bersifat
isolator. Nah, bisa kita lihat dari nilai dari loss tangennya ini. Seperti itu. Intinya kan kalau kilohertz ke gigahertz itu kan dia bedanya 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 kan. Atau kilohertz itu 1000, gigahertz itu kan adalah satu nolnya ada 9. Kalau K itu nolnya ada 3, G itu nolnya ada 9. Atau 10 dikali 10 pangkat 9 seperti itu. Artinya kan dari 6,8 ini tinggal dibagi 10 pangkat 6 kan, maka nilainya 0,68. Sehingga pada frekuensi tinggi dia nilainya adalah sama dengan 0,68 atau bersifat dielektrik seperti itu. Oke? Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Nggak lihat chat. Kepotong sebelah kanan, yang mana itu? Kepotong dikit Pak, yang kanan papan tulis. Oh, Laptop saya burem banget. nggak ada yang ditanyain ya? Kepotong? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita kerjain latihan soal dulu ya. Baik, Pak. Latihan soalnya ini. Nomor 1 dulu. Tanah basah memiliki karakteristik sigma adalah sama dengan 10 pangkat min 3 S per M. Sepuluh pangkat min 3 S per M. Oh, ini bukan D. Ini bukan D ya, ini harusnya adalah epsilonnya. Epsilonnya ini adalah sama dengan 10 kali epsilon 0. Artinya kalau epsilonnya adalah 10 kali epsilon 0, maka nilai epsilon R-nya ini adalah, atau permitivitas relatifnya ini adalah nilainya 10. Kalau di sini kan epsilon R-nya ini dia adalah 79. Kalau air laut ini kan epsilon R-nya 79. Sedangkan untuk tanah basah, epsilon R-nya itu nilainya adalah 10. Tentukan karakteristik material tersebut pada frekuensi 1 kHz, 2 MHz, dan 1 GHz. Nah, bisa kalian kerjakan dulu sekarang. Nanti kita bagi-bagi siapa yang mengerjain A, siapa yang mengerjain B, siapa yang mengerjain C. Nanti seperti biasa, kalau ada yang mau maju ngerjain, nanti bisa saya kasih nilai UTS-nya bonus plus 10 ya. Silakan aja siapa yang mau ngerjain A, B, atau C. Yang bisa ngerjain nanti saya kasih nilai UTS-nya plus 10. Nanti ketik aja di chat. Saya mengerjain yang A, saya mengerjain yang B, saya mengerjain yang C gitu. Kalian bisa tampilin di webcam atau kalian bisa kirim ke WhatsApp saya, nanti saya tampilkan ke teman-teman jawabannya ya. Soalnya mana? Oh, soalnya belum. Soalnya yang ini, yang di latihan soal di PDF yang saya kasih. Ini. Ini di PDF materi minggu ke-11 yang saya share hari Minggu kemarin. Kalian bisa buka sendiri atau soalnya saya tampilin ini. Soal nomor 1 dulu ya. Yang A adalah frekuensi 1 kHz, yang B adalah frekuensi 2 MHz, yang C adalah frekuensi 1 GHz. Nah, yang diminta adalah apakah si material tersebut bersifat konduktor atau isolator. Dengan menggunakan perhitungan loss tangen yang tadi, yang ini. Sigma dibagi dengan 2VF dikalikan epsilon dikalikan epsilon R. Silakan bisa kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti kalau ada yang bisa jawabannya di-share ke WhatsApp saya. Nanti saya tampilin atau kalian bisa share di webcam. Ketik aja di chat dulu saya mau ngerjain yang mana. Seperti itu. Mbak Firda mau ngerjain yang A, oke. Mbak Firda ngerjain yang A ya. Siapa yang mau ngerjain yang B atau yang C? Mbak Brigita mau ngerjain yang C, berarti tinggal yang B. Siapa yang mau ngerjain yang B? Yang B ini paling gampang. Sultan. Musfahri. Sultan itu siapa? Sultan.
Ya udah, silakan. Oh, oke. Oke, yang A dikerjain Mbak Firda, yang B dikerjain sama Mas Fahri, yang C dikerjain sama Mbak Brigita ya. Silakan. Kalau udah siap bisa ditampilin di webcam atau kerjain dulu aja. Sementara kalian kerjain dulu ya, saya mau minum dulu sebentar. Iya, iya. Ngopi dulu, ngopi. Triswiza on sekali kameranya. Ngopi dulu, Jin. Yo itu ku. Anjing. Bos, tunggu. Ngerubutnya kayak kongkong. Set. Mau Agung. Gendut jangan di dunia lu. Ambil jalan kaki aja lah. Mau Agung, mau Agung. Lu inget, maksudnya malah keluar, malah di luar. Dia udah off kameranya. Anjing. Dia pakai kupluk mulu. Nanti botak dia. Ya, dilepas. Gimana, udah ada yang mau share jawabannya? Mbak siapa tadi? Mas Sultan, Mbak Brigita sama Mbak Firda ya? Mbak Firda. Oke, kalau ada yang udah bisa dikirim ke WhatsApp saya aja, nanti saya share ke teman-teman yang lain. Atau nanti bisa bilang aja tinggal dibuka di webcam. Nyalain aja mic-nya dulu. Ah, pulpen saya hilang. Pulpen. PPP. Gitu. Sudah, silakan Mbak Firda. Bisa dikirim ke saya atau lewat webcam juga boleh. Mau yang mana?
Bapak tapi langsung pakai kalkulator nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ditampilin aja ke teman-temannya sambil ditulis. Nanti biar temannya tahu. Saya lihat kan nggak? Bentar. Mbak Firda. Mbak Firda dulu ya tadi ya. Oh. Bisa kelihatan ya jawaban Mbak Firda ya. Sigmanya 10 pangkat min 3 2V kali A tadi 1 kHz ya. 2 kali V kali 10 pangkat 3 dikalikan Itu kebalik Pak, itu epsilon R dulu. oh ya 10 dibagi 36 V kali benar 1/36 V nya ini ada 2 ya. Oh enggak Iya. deh. Oh ini sama dengan ya. Ini sama Iya. dengan ya. Sama dengan 1/36 V kali 10 pangkat min 9. Maka dia nilainya adalah lebih dari. Benar ya jawaban Mbak Firda ya. Dia bernilai konduktor karena nilai loss tangannya itu sangat tinggi atau dia dalam 10 pangkat 14. Benar. Ini hitungan kalkulatornya benar ya, Be? Benar. Kayaknya. 2 dikali. Coba digeser ke kanan sedikit, Mbak. Digeser sedikit. Saya juga belum ngitung sih sebenarnya. Cuma benar sih harus. Mungkin saya kurang tahu kalau angka sebelah kirinya ini, cuman harusnya dia nilainya konduktivitas memang sangat tinggi. Karena kan dia adalah bentar. Kayaknya sih ada yang kurang tepat sih 10 pangkatnya ini. Ini kan 10 pangkat min 3 ya, Mbak ya. 10 pangkat min 3 turun ke bawah dia jadi 10 pangkat min 6. Iya. 10 pangkat min 6 ini ketemu 10 pangkat min 9. Ini jadi 10 pangkat 6 nih. Yang bawah ini kan 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat min 6 kan. Dikali 10 pangkat 9. Jadi harusnya dia sekitar di 10 pangkat 5-an jawabannya. Coba nanti dihitung lagi deh. Tapi di kalkulator gue sebentar Pak. Tapi nggak apa-apa. Tapi jawabannya sih memang dia konduktor. Karena dia 10 pangkat min 9 ini. Jadi harusnya ini jawabannya itu sekitar jawabannya di 10 pangkat 7. 10 pangkat 8. Terus saya tulis aja ya. Bentar ya. 10 pangkat min 3.
di Iskandar. Jawabannya itu harusnya sekitar 1,8 kali 10 pangkat 3. Saya kasih lihat dulu jawabannya. Tapi hitung-hitungannya benar, cuman mungkin dari kalkulatornya aja. Jadi mungkin ada yang dalam kurungnya kurang atau 10 pangkat minnya itu kelewat, jadi pangkatnya itu dia berubah gitu. Harusnya jawabannya ini. Mana ya? Halaman 195. Ini halaman 19. Nah, harusnya jawabannya ini, Mbak. Kelihatan nggak jawabannya? Harusnya jawabannya adalah 1,8 dikalikan 10 pangkat 3. Ini. Tanah basah. Seperti itu. Nanti mungkin bisa dihitung lagi. Gitu ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa, oke. Gimana dengan Mbak Brigita atau Mas Ahmad Sultan? Bentar ya. Ini 36V. Pak, Hmm? saya ketemunya kayak gini, Pak. Gimana? Boleh ditampilin? Mas Ahmad? Ditampil. Iya, boleh ditampilin. Ahmad Sultan. Benar, boleh? Ngeblur ya, Pak? Hmm? Ngeblur ya? Iya, agak ngeblur. Saya kirim ke WA aja ya, Pak. Kirim ke WA juga boleh. Ya. Mm-mm. MHz berarti dia bagi 2000. Nah, tadi Mbak Nah, jadi yang A itu tadi Mbak Firda kira-kira jawabannya seperti ini ya, Mbak. Saya tampilin. Kira-kira jawabannya seperti ini. Jawabannya kira-kira 1,8 kali 10 pangkat 3. Begitu. Mungkin dari hitung-hitungan kalkulatornya itu tadi jadi agak aneh. Bapak buram. Oh, buram. Nggak kelihatan. Kelihatan? Jadi tadi 10. Bapak-
apa namanya? Nama. Yang si epsilon R-nya kan 10 kali epsilon 0. Ini udah saya masukin jadi 10 pangkat 7. Kan tadi kan ini 10 pangkat min 3 kan. Ini 10 pangkat min 3. Dia kan turun ke sini jadi 10 pangkat 6. Dikalikan 10 lagi. Jadi 10 pangkat 7. Di sini jadi 10 pangkat 7. Dikalikan 10 pangkat min 9. Di sini jadi 10 pangkat min 2. Seperti itu. Jadi ini 10 pangkat min 3 ini tadi. Mungkin di sini tadi di kalkulatornya jadi positif kayak. Oh, ngeblur, sorry. Ngeblur sih. Ya. Ini kan 10 pangkat min 3 turun ke bawah jadi 10 pangkat min 6 kan. 10 pangkat 6. Turun ke bawah jadi 10 pangkat 6. Dikali 10 jadi 10 pangkat 7. Terus dikali Bapak, 10 pangkat min 9. itu udah dikali epsilon 0-nya belum? Ini epsilon 0-nya 10 sepertiga 6. Ini epsilon 0-nya. Pak, maaf, bukannya epsilon 0 itu 10 pangkat min 9-nya di bawah? Di atas. Jadi di atas. Di sini. Atau nilainya berapa kalau kalian mau pakai 8,85? 8,85 kali 10 pangkat min 12 kan? Benar nggak? Kalau nggak salah ya. Saya lupa ininya sih, saya lupa. Kalau nggak salah 8,85 boleh, tapi bahkan akan lebih mudah menggunakan 1/36 V karena di sini ada V jadi bisa kita coret kan V-nya kan seperti itu. Tapi 10 pangkat min 9-nya itu dia di atas. Seperti itu. Oke. Bapak, Hmm? kan rumusnya sigma per omega epsilon 0 dikali epsilon R. Itu Betul. kan omeganya itu kan 2V kali 10 pangkat 3. Ya, betul. Epsilon 0-nya 1/36V kali 10 pangkat min 9. Ya. Atau Terus dikali 10 pangkat min 9 per 36 V ya. Jadi ya. itu di atas. Terus dikali ER-nya sama dengan 10 epsilon 0. Enggak bukan ER-nya 10 epsilon 0. Tetapi ER-nya itu adalah sama dengan 10. Oh. Gitu. Jadi Bukan 10 epsilon 0. Jadi nilai epsilon itu adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R. Seperti itu. Iya. Jadi kalau nilai epsilon adalah sama dengan 10 kali epsilon 0, artinya 10 ini dia adalah si epsilon R. Iya, Pak, baru paham. Oke. Ya, makasih, Pak. Oke. Ada yang ditanya lagi? Berarti itu tuh yang dari udara ke material gitu ya, Pak? Iya, betul. Kan kalau di udara itu kan sebenarnya dia punya epsilon R itu adalah sama dengan 1 seperti itu. Oh iya. Jadi nilai epsilonnya itu adalah sama dengan epsilon 0. Seperti itu. Oke. Ya. Gimana Mas Ahmad Sultan udah kirim ke WA? Belum Pak, bentar Pak, masih ngitung. Gitu. Sini ada coret-coretan anak saya. Jadi nilai loss tangennya itu tadi yang untuk soal A-nya seperti ini ya. Loss tangennya itu adalah sekitar 1.800 seperti itu. Artinya kalau 1.800 itu kan dia lebih tinggi dari 1 kan. Tinggi sekali, maka nilainya dia adalah sama dengan dia bersifat konduktor. Oke, silakan. Bentar. Lihat WhatsApp saya dulu. Tuh. Oke.
Ini Mbak Brigita ngirim ya ke WhatsApp saya. Iya, Pak. Mbak Brigita. Tadi frekuensi 1 GHz. Mbak Brigita itu yang mana? 1 GHz atau 2 MHz? 1 GHz ya, 1 GHz. Oh, ini sigmanya, ini Mbak, sigmanya bukan 3. Benar nggak sih? Sorry. Sebentar. Kok saya gimana sih? Sebentar. Saya bingung. Biarin deh, gini aja. Nah, ini sigmanya bukan 3 ya. Jadi sigmanya itu kan tadi 10 pangkat min 3. Kalau di soal itu kan dia nilai sigmanya ini 10 pangkat min 3. Kalau yang sigma 3 itu tadi adalah untuk karakteristik air laut. Mbak Brigita. Mbak Brigita ini kan 10 sigmanya masih 3 ya. Sedangkan kan yang kita bahas tadi adalah air laut. Jadi tanah basah. Di mana di soal tanah basahnya itu nilai sigmanya itu adalah sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 ini benar. Nah, 10 pangkat min 3 nilainya adalah 18 dibagi 10.000 atau sekitar jawabannya adalah 0,0018. Mana ya? Tadi PDF-nya. Benar ya? 18 bagi 10.000 nilainya adalah 0,0018. Seperti itu. Artinya dia bersifat sangat sangat dielektrik gitu atau bersifat isolator. Konduktivitasnya dia ada sangat kecil sekali. Oke? Yang C udah selesai. Selanjutnya tinggal Mas Sultan belum ya? Kan jadi gini sih. Gimana cara Udah Pak, bentar lagi dikirim Pak. Oke, siap. Biar baik. Sambil nunggu Mas Sultan. Udah saya kirim ya Pak di WA. Nah, ini jawaban Mas Sultan. Bisa kita lihat. 10 pangkat min 3 dikali 2 pangkat. Oke, yang ini benar, yang atas ini benar. Ada yang kurang Mas kayaknya Mas. Nilai epsilon R-nya itu kan tadi dia 10. 10 dikali epsilon 0. Oh. Ini bukan 1 nih. Ini kayaknya ini ya. 1 ini ya. Nih, Oh iya Pak. di soal itu kan dia tadi dia nilai epsilon, ini bukan D ya, ini epsilon ya. Epsilon sama dengan 10 kali epsilon 0. Atau nilai epsilon R-nya itu adalah 10. Jadi seharusnya di sini dia dibagi 10 lagi. Oh Dibagi iya Pak. 10 jadi harusnya 9/10 jadi 0,9. Seperti itu ya. Iya Pak, makasih Pak. Jadi kalian hati-hati ngerjainnya. Jadi
pertama lihat di si materialnya itu sendiri karakteristiknya apa. Kalau tanah basah itu kan karakteristiknya seperti ini. Sigmanya itu seperti ini, 10 pangkat min 3. Dan kadang soalnya dikasih tahu seperti ini. Epsilon R adalah langsung 79. Saya ubah di Word aja. Saya lihat di Word aja deh. Biar bisa kita ubah langsung. Mana soalnya tadi? Ketahuan. Nah, ini harusnya dia adalah epsilon. Product activation failed lagi ya dong. Nah, harusnya seperti ini. Jadi harusnya dia adalah epsilon. Epsilon sama dengan 10 dikalikan epsilon 0 seperti itu. Nah, jadi yang pertama kalian lihat itu tadi adalah karakter si materialnya sendiri, sigmanya berapa dan epsilon R-nya berapa. Setelah itu kalian lihat frekuensinya gitu. Jadi kadang beda 10 digit aja itu bisa menentukan apakah dia karakter konduktor atau isolator. Seperti itu kan. Misalkan kalian salah hitung dibagi 10 atau tidak, tadi hasilnya tadi bisa 9 ternyata dia konduktor atau ternyata harusnya dia 0,9 atau osilator seperti itu ya. Oke. Nah, untuk soal mengenai loss tangen seperti ini. Jadi kita lanjut dulu ya, kita lanjut lagi ke material selanjutnya. Bentar. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya, saya kehilangan. Nah, untuk materi selanjutnya, kelihatan ya? Saya tulis lagi di sini. Tadi kita punya mu 0, di mana mu 0 ini, oh ya tadi ada beberapa kalian yang merasa crop gambarnya ke crop di sebelah kanan atau kiri. Kalau kalian ngelihat pakai handphone, kalian di flip aja ke bentuk landscape seperti itu. Karena kalau kalian flip handphonenya ke landscape, jangan lupa di fungsi rotate-nya dinyalain. Jadi kelihatan semua di seluruhan monitornya. Begitu. Nah, tadi kan nilai mu 0 ini kan dia adalah kalau mu 0 di udara itu kan kalau kita ubah menjadi karakteristik material itu kan bisa kita tinggal ubah menjadi mu 0 dikalikan mu R kan seperti itu kan. Nah, begitu juga dengan epsilon 0. Epsilon 0 ini ternyata dia lebih kompleks, di mana dia epsilon 0 dikalikan epsilon R dikurangi dengan sigma per J omega, seperti itu. Nah, sehingga ada beberapa karakter medan gelombang yang perlu kita modifikasi. Seperti ini. Jadi, seperti ini. Ada beberapa karakter gelombang yang perlu kita modifikasi. Yang pertama adalah gelombang itu kan yang kita ketahui itu kan dia adalah suatu variasi terhadap jarak dan waktu ya. Atau variasi terhadap atau notasi dalam matematikanya kita tulis adalah EZT. Di mana EZT itu EZ-nya itu sendiri dia adalah variasi terhadap jarak. Di mana variasi terhadap jaraknya itu dia nilainya adalah sama dengan E pangkat min J beta Z ditambah E pangkat positif J beta Z. Seperti itu. Nah, ini adalah variasi terhadap jarak, di mana variasi pertama adalah E pangkat min J beta Z yang menandakan kalau si gelombang merambat ke arah sumbu Z positif, ini Z positif, dan E pangkat positif J beta Z, di mana gelombang merambat ke arah sumbu Z negatif.
Kalau kita lihat ini, mungkin udah saya ucapkan berkali-kali, kalau kita lihat ini simbolnya ini terbalik ya. Kalau dia adalah E pangkat minus J beta Z, maka dia adalah merambat ke arah Z positif. Kalau dia positif J beta Z, dia merambat ke arah Z negatif. Ini adalah variasi terhadap jarak. Kalau untuk variasi terhadap waktu, cukup kita dikalikan dengan E pangkat J omega T kan. Seperti itu. E pangkat J omega T. Sehingga bisa kita dapatkan bentuk yang seperti kita ketahui untuk gelombang itu dia adalah E0 dikalikan E pangkat J omega T min beta Z. Ini kurung. Ini adalah gelombang yang merambat ke arah Z positif dan juga E0 dikalikan E pangkat J omega T plus beta Z. Seperti itu. Ini adalah gelombang yang merambat ke arah Z negatif. Nah, karena material yang kita bahas, medium perambatan si medan listrik dan medan magnet ini yang kita bahas tidak lagi di udara, artinya ada beberapa variabel yang harus kita sesuaikan. Nah, variabel yang pertama ini dia adalah si konstanta propagasi. Jadi sementara kita hilangkan dulu variasi terhadap waktu. Jadi kita lihat untuk mempermudah matematis, kita lihat dari dalam fungsi variabel terhadap jarak. Di mana variabel terhadap jarak itu kan dia adalah sama dengan E0 pangkat J beta Z ya. Minus J beta Z ditambah E pangkat J beta Z kan. Seperti ini. Nah, seperti kita ketahui pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kalian bisa bisa baca modulnya lagi. Nilai beta ini atau konstanta propagasi, kan ada beta ada omega ya. Di mana beta ini adalah konstanta propagasi. Yang menandakan si ke arah mana si gelombang merambat, bisa ke arah Z positif atau Z negatif, dan juga omega atau si frekuensi sudut yang menandakan si frekuensi si gelombangnya. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah nilai betanya. Nah, pada medium udara, nilai beta itu dia adalah sama dengan omega dikalikan akar mu 0 dikalikan akar epsilon 0. Nilai beta kan adalah seperti ini. Atau nilai mu 0 dikalikan akar epsilon 0 ini kan dia adalah sebenarnya adalah sama dengan 1/C gitu. Seperti itu ya. Atau bisa kita tuliskan sebenarnya beta itu dia adalah sama dengan omega dibagi C. Seperti itu. Atau C itu dia adalah sama dengan omega per beta. Di mana C itu dia adalah kita sebut sebagai kecepatan cahaya kan. Atau 3 dikalikan 10 pangkat 8 meter per second. Seperti itu. Oke? Nah, sebelum masuk ke sini kita bahas dulu untuk konstanta propagasi betanya, di mana nilai beta di udara ini dia adalah sama dengan omega dikalikan mu 0 dikalikan epsilon 0. Seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan medium perambatan selain udara, di mana karakteristik yang tadi, material bisa konduktif, bisa isolatif, bisa magnetif, maka dengan menggunakan ini bisa kita uraikan lagi kan nilai kita sebut konstanta propagasi yang baru ini kita sebut sebagai gamma. Tadi kan konstanta propagasi di udara ini kan ini. Konstanta propagasi. Di udara ini kan dia adalah beta. Nah, untuk konstanta propagasi di material kita sebut sebagai gamma. Di mana gamma itu adalah kita substitusikan mu 0
dan epsilon 0 dengan mu dan epsilon di karakteristik material. Sehingga bisa kita dapatkan nilai gamma dia adalah sama dengan omega dikalikan dengan akar dari mu 0. Mu 0 itu kan bisa kita ubah menjadi mu 0 kali mu r kan. Ini kan. Nah, sedangkan epsilon 0 ini yang lebih kompleks. Dia kita kalikan dengan epsilon 0 dikalikan epsilon r minus sigma per j omega. Seperti itu. Nah, ini adalah konstanta propagasi yang baru. Seperti itu. Konstanta propagasi yang baru adalah seperti ini. Atau J-nya ini bisa kita taruh di sini. Sama aja. J itu kita taruh sini. Sama aja sih sebenarnya. Oke? Seperti itu ya. J ini di sini. Oke? Nah, seperti itu. Konstanta propagasi di material itu adalah seperti ini. Omega dikalikan di mana mu 0 dan epsilon 0 kita substitusikan dari medium udara ke medium karakteristik material. Di mana material itu dia mu-nya itu adalah sama dengan mu 0 dikalikan mu r, sedangkan epsilon 0 untuk suatu material dia adalah nilainya adalah sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon r minus j omega sigma per omega seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan untuk variasi gelombang terhadap jarak ini sebenarnya dia akan berubah menjadi seperti ini. E pangkat minus sigma Z ditambah E pangkat positif sigma Z. Seperti itu. Nah, kenapa J ini dia nggak ikut? Kalau di udara ini kan dia adalah E0 dikalikan E pangkat minus J beta Z ditambah E pangkat J beta Z kan, seperti itu. Sedangkan pada material, selain di udara, dia adalah E0 dikalikan E pangkat minus gamma Z, bukan minus J gamma Z. Kenapa dia tidak seperti itu? Karena ternyata gamma ini adalah suatu bentuk kompleks. Gamma ini sebenarnya dia adalah bentuk kompleks. Karena kita lihat di sini ada komponen J kan? Ada komponen J di sini. Sebentar, ada yang join dari Skiapriana. Kelas join. Oke. Ada bentuk J di sini sehingga bisa kita telaah sebenarnya gamma ini adalah bentuk kompleks atau real ditambah di mana real ini adalah alfa, sedangkan untuk imajinernya kita adalah J dikalikan beta. Seperti itu. Nah, sehingga ini saya hapus ya. Nah, ini tidak akan saya telaah. Jadi ada komponen gamma yang terdiri dari alfa dan beta. Di mana beta ini yang seperti kita ketahui ini adalah konstanta propagasi di udara. Jadi konstanta propagasi di material itu kita sebut sebagai gamma. Nah, gamma itu dia terbagi menjadi dua komponen. Di mana komponen real ini adalah alfa dan komponen beta ini atau J beta dia adalah komponen imajiner. Di mana yang seperti kita ketahui pada gelombang di udara, J beta ini dia adalah suatu komponen konstanta propagasi di udara. Seperti itu. Nah, nilai gamma ini bisa kita uraikan lagi menjadi seperti ini. Ini tidak saya turunkan, tetapi akan saya kasih rumus langsung. Jadi kalian bisa tinggal menghafal aja atau melihat di catatan. Nilainya adalah seperti ini. Kalau kalian penasaran nanti bisa saya kasih referensinya. Tapi nggak esensial sih menurut saya kalau sampai menurunkan kenapa nilai gamma ini bisa terbentuk menjadi alfanya segini, betanya seperti ini, seperti itu. Jadi sementara akan saya kasihkan seperti ini. Kalian terima aja. Adalah sama dengan akar 1 ditambah
berapa ya? Sigma per omega mu 0 epsilon 0 epsilon r. Ini berhenti di sini. Dia nilainya di sini kalau nggak salah adalah minus 1. Minus 1 dikalikan dengan ini pangkat setengah ya. Ini bisa kalian lihat di catatan yang di PDF yang saya kasih ke kalian, nilainya adalah seperti ini. Dibagi akar 2 dikalikan 1 per. Sebenarnya sama untuk alfa dan beta, hanya saja yang membedakan itu dia adalah di sini. Plus 1. Kalau kalian lihat, alfa ini dia nilainya di sini adalah min 1, dan beta ini nilainya dia adalah sama dengan plus 1. Seperti itu. Seperti itu ya. Atau bisa saya share aja di sini PDF-nya. Nah, seperti ini. Nilai alfa ini dia adalah seperti ini. Omega dikalikan epsilon dikalikan mu per akar 2 dikalikan 1 plus sigma per omega dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon r minus 1 pangkat setengah. Kalau beta ini sama, sampai sini dia sama, hanya saja di belakangnya kita tambahkan dengan plus 1. Seperti itu. Nah, untuk satuannya ini, untuk alfa adalah neper per meter, dan beta adalah rad per meter. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat beta ini, beta ini kan rumusnya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kalau kita ingat-ingat, untuk karakteristik medium di udara, seperti yang saya sampaikan di tabel tadi, untuk medium di udara itu nilai sigmanya itu adalah sama dengan 0. Untuk ruang udara nilai konduktivitasnya itu adalah sama dengan 0. Seperti ini ya. Konduktivitas di udara adalah sama dengan 0. Sehingga apabila kita masukkan ke fungsi beta yang tadi, kita masukkan ke alfa dan beta yang tadi, nilai alfa ini apabila kita masukkan sama dengan 0, maka di sini akan menjadi akar 1 min 1 kan. Akar 1 min 1 itu adalah sama dengan 0. Dimana di sini nilai omega bla 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 dikalikan 0 adalah sama dengan 0. Oleh karena itu pada gelombang yang merambat di udara, nilai alfanya adalah sama dengan 0. Ya bisa kita lihat ya. Tadi kan untuk medium di udara sesuai tabel tadi kan, untuk medium udara nilai sigmanya itu adalah sama dengan 0. Yang sigma ini adalah sama dengan 0. Sehingga apabila kita masukkan sigma adalah sama dengan 0, apabila kalian telusuri terus, maka nilainya adalah 1 min 1 adalah sama dengan 0. Maka alfanya adalah sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk beta, apabila kita masukkan sigmanya adalah sama dengan 0, maka di sini akan menjadi 1 plus 1 pangkat setengah atau akar 2. Akar 2 seperti itu. Sehingga di sini akan kita dapatkan adalah akar 2 dibagi akar 2 atau sama dengan 1. Sehingga nilai betanya ini adalah tinggal ini aja kan. Omega dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon r dikalikan mu 0 dikalikan mu r. Seperti itu. Nah, yang perlu kalian ingat juga, untuk komponen epsilon r dan mu r di udara, dia nilainya adalah sama dengan 1. Sehingga nilai beta yang tersisa apabila kita menggunakan medium udara, nilainya dia adalah sama dengan omega dikalikan epsilon 0 dikalikan mu 0. Seperti itu. Jadi sebenarnya fungsi alfa dan beta ini bisa kalian telusuri dengan menggunakan karakteristik di udara. Jadi sebenarnya alfa dan beta ini dia masih match dengan material apabila dia gelombang yang merambat di udara. Seperti itu. Dengan memasukin aja nilai sigmanya adalah sama dengan 0, epsilon r-nya adalah sama dengan 1, dan mu r-nya adalah sama dengan 1. Seperti tabel yang tadi setelah saya share di sini. Ruang udara epsilon 0 dan mu 0-nya adalah sama dengan epsilon r-nya adalah sama dengan 1, mu r-nya adalah sama dengan 1, dan sigmanya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Saya turunkan lagi. Mana tadi? Oke. Nah, seperti itu. Jadi ada komponen alfa dan beta. Di mana alfa dan beta ini dia membentuk komponen sigma tadi. Gamma. Di mana gamma itu dia adalah
alfa plus J beta. Seperti itu ya. Alfa plus J beta. Seperti itu. Oke. Balik lagi ke sini. Oke. Nah, rumus ini bisa kalian hafal aja. Atau kalau kalian telusuri, nanti saya pengen telusuri kenapa gamma bisa jadi alfa plus J beta, nanti bisa saya kasih referensinya ke kalian. Seperti itu. Nah, tadi gamma itu dia adalah sama dengan alfa plus J beta. Di mana J beta ini dia adalah sebenarnya adalah komponen konstanta propagasi kan. Di udara tadi kan. Dia adalah komponen yang membentuk si fungsi beta Z-nya itu. Nah, lalu alfa itu sebenarnya apa sih? Seperti itu. Sebenarnya apa sih alfa itu? Nah, untuk case ini bisa kita telusuri dalam bentuk gelombangnya. Tadi kan kita punya EZ itu dia adalah sama dengan R0 dikalikan dengan E pangkat min sigma Z ditambah E pangkat sigma Z ya. Oh, gamma Z, sorry. Sigma. Saya suka kebalik-balik simbol. Jadi gamma Z di sini adalah positif gamma Z seperti itu. Di mana J-nya itu tadi udah dihilangkan. Atau bisa kita tulis EZ ini dia sebenarnya dia adalah sama dengan E0 dikalikan dengan E pangkat minus dalam kurung alfa plus J beta. J beta Z seperti itu ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ditambah E pangkat, saya perbesar tulisannya, positif alfa plus J beta Z. Seperti ini. Seperti ini. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai EZT-nya ini adalah EZT-nya ini kan sebenarnya adalah, jangan kesini dulu ya. Nilai EZ-nya ini kita bisa pisahkan alfanya dan betanya kan. Sehingga bisa kita dapatkan E0 adalah sama dengan E pangkat minus alfa dikalikan Z seperti itu dikalikan E pangkat minus J beta dikalikan Z seperti itu, dan juga ditambah bla bla bla. Ini nggak perlu saya tuliskan lagi sepertinya karena sama aja. Jadi sementara ini bisa kita hapus dulu ya. Komponen yang merambat ke arah Z positif ini bisa kita hapus. Jadi sementara saya tuliskan ininya ada. Ini adalah komponen yang merambat ke arah Z positif. Yang Z negatifnya ini tadi saya hapus dulu sementara karena cuma memperpanjang rumus saja. Nah, sehingga bisa kita dapatkan EZT-nya ini dia adalah sama dengan E0 dikalikan E pangkat min alfa Z dikalikan E pangkat min J beta Z dikalikan dengan E pangkat J omega T. Seperti itu ya. Artinya kan kalau dia ada variasi terhadap waktu, artinya tinggal kita kalikan dengan E pangkat J omega T kan. Sehingga bisa kita dapatkan bentuk final dari gelombangnya pada medium material dia adalah sama dengan E0 dikalikan dengan E pangkat min alfa dikalikan Z. Seperti itu. E pangkat min alfa dikalikan Z dikalikan E pangkat J omega T min beta Z. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini adalah bentuk gelombang versi finalnya dalam bentuk kompleks atau fasor. Seperti itu. Gelombang dalam bentuk kompleks atau fasor adalah seperti ini. Bisa kita lihat E pangkat J omega T min beta Z ini kan adalah gelombang yang merambat di udara. Ternyata apabila kita ubah medium udara tersebut dengan medium material seperti besi atau kayu atau air laut selain di udara, maka ada komponen baru yang kita sebut sebagai komponen E pangkat min alfa Z seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan bentuk gelombang dalam bentuk realnya ini
Artinya kan tinggal kita ambil realnya aja kan. Dimana realnya itu dia adalah, kalau E pangkat J itu kan dia adalah sama dengan cosinus plus J sin. Artinya kalau bentuk realnya itu dia adalah bentuk cosnya kan. Sehingga dia adalah E pangkat min alpha Z dikalikan cosinus omega T min beta Z. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ada komponen E0, amplitudo gelombang, lalu ada komponen cos omega T min beta Z yang seperti sudah kita pahami dari minggu-minggu kemarin. Ini adalah bentuk realnya. Dan ada lagi komponen yang tadi ini, E pangkat min alpha Z. Nah, E pangkat min alpha Z ini ternyata dia adalah suatu yang kita sebut dia adalah sebagai komponen ini kita sebut sebagai atenuasi. Benar. Izin ke toilet, Pak, izin toilet. Oke. Oke, mati. Jadi E pangkat min alpha Z ini kita sebut sebagai atenuasi. Seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita sebut tadi atenuasi, sebagaimana definisi atenuasi itu ternyata dia adalah hambatan, ibaratnya seperti atenuasi itu kan dia adalah menghambat. Jadi apabila kita punya gelombang di udara dia bentuknya adalah seperti ini, dimana di sini dia dalam bentuk ideal di udara itu kan dia artinya si gelombang itu tidak ada hambatan, seperti itu kan. Nah, ini di udara. Ini di udara. Nah, sedangkan di material ternyata karena dia dipengaruhi oleh si alfa ini, maka si gelombang ini akan ada yang namanya redaman. Jadi akan terbentuk menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi gelombang itu akan amplitudenya semakin lama akan menjadi semakin kecil. Nah, di sini adalah faktor yang dipengaruhi di sini adalah faktor E pangkat min alpha Z tadi. E pangkat min alpha Z ini ternyata dia adalah suatu atenuasi. Seperti itu. Yang mengecilkan si amplitudo gelombang seiring dia berjalannya, seiring dia merambat sepanjang jalan, sepanjang jaraknya. Seperti itu. Oke? Nah, penggambarannya kira-kira seperti ini. Bisa kalian lihat seperti ini. Jadi karena faktor atenuasi E pangkat min alpha Z tadi, akhirnya amplitudo gelombang itu semakin lama semakin kecil sepanjang jarak Z. Seperti itu. Oke? Nah, untuk gelombang ini, untuk versi finalnya bisa kalian pelajari latihan soalnya ini ya. Soal nomor 2 dan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 2 ini jangan lupa, gelombang merambat pada bahan dielektrik non-konduktif atau dielektrik sempurna. Dimana kalau kita bilang di bahan dielektrik sempurna artinya nilai sigmanya dia adalah sama dengan 0. Seperti itu. Untuk bahan dielektrik sempurna ini kan nilai sigmanya adalah sama dengan 0. Sehingga konstanta propagasinya itu harusnya dia adalah sama dengan, ya kalian masukin aja nilai alfa dan beta ini. Nilai alfa dan beta yang tadi telah saya sampaikan dengan nilai sigma adalah sama dengan 0. Sehingga tinggal tersisa nilai epsilon R dan mu R-nya aja kan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ada dua soal. Soal pertama adalah dielektrik sempurna. Dan soal ketiga adalah bahan konduktif material dengan nilai sigmanya ada. Yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalian bisa pelajari ini di rumah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Sampai di sini ada yang ditanyain? Sampai material kita ini ada yang ditanyain atau enggak?
Belum, Pak. Belum Udah ada? Belum ya? Nah, Ya. kalau nggak ada, hmm, materi kita untuk minggu ini adalah sampai di sini. Materi kita untuk minggu ini adalah sampai di sini. Nah, jangan lupa untuk minggu depan, nah komponen propagasi itu kan tadi sebenarnya ada banyak. Ada komponen beta kan. Ada komponen beta itu yang tadi kita sebut sebagai konstanta propagasi. Konstanta propagasi. Nah, konstanta propagasi ini tadi udah kita uraikan, ternyata dia mengalami perubahan menjadi bentuk gamma seperti itu. Nah, sehingga ada variabel lain yang harus ikut juga diubah. Salah satunya tadi adalah kecepatan cahaya. Kalau medium yang merambat di udara itu kan kita pakai kecepatan cahaya. Dengan kecepatan cahaya itu kan nilainya tadi dia adalah sama dengan 1 per epsilon 0 dikalikan mu 0 kan. Nah, karena ada komponen epsilon 0 dan mu 0 ini artinya si gelombang yang merambat di material tertentu, dia tidak lagi menggunakan kecepatan cahaya. Artinya dia menggunakan kecepatan fasa. Kita sebut dia kecepatan fasa, di mana kecepatan fasa ini adalah kita masukkan epsilon 0 dengan mu 0 itu tadi dengan menggunakan yang tadi. Mu 0 kita ganti menjadi mu 0 mu r, dan epsilon 0 kita ubah menjadi dengan epsilon 0 kalikan epsilon r minus j sigma per omega epsilon seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya impedansi intrinsik kan. Nah, itu akan kita bahas materinya di minggu depan. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, aman. Jangan lupa ini ya. Ini untuk latihan soal kalian di rumah. Nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa kerjakan. Kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, tugasnya yang ada di Google Form. Jadi untuk pertemuan kita kali ini tidak ada absensi. Jadi kalian yang hadir tetap mengerjakan tugas. Cuman tugasnya nggak begitu banyak sih. Tugasnya itu di Google Form. Di Google Form yang saya share di Google Classroom. Seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Asik tuh. Ada kondangan. Mama Irwan. Assalamualaikum semuanya. Ya lu kondangan Jin. Asya. Jam-jam aja lu. Oke. Sekarang tanggal 6 April.